Cemburunya Sarah hingga melukai Hajar. Saking cemburunya, Sarah meminta Nabi Ibrahim untuk menyakiti Hajar. Siapa yang tak mengenal sosok Hajar? Hajar adalah istri dari salah satu Nabi Allah, yakni Nabi Ibrahim alaihi salam, dan sekaligus ibunda dari Nabi Ismail alaihi salam. Dari keturunan keduanya, Allah mengutus mayoritasnya menjadi nabi. Maka tak heran bahwa Nabi Ibrahim mendapatkan julukan bapaknya para nabi. Sekian lama menjalani rumah tangga, Ibrahim dan Sarah tak kunjung dikaruniai keturunan. Usia Ibrahim juga sudah lebih dari 80 tahun. Sarah merasa sangat bersalah, karena sejauh ini dirinya belum mampu membahagiakan sang suami seutuhnya. Setelah merenung cukup panjang, mempertimbangkan dalam-dalam, juga beristiharoh, Sarah akhirnya mengambil keputusan yang sangat berani. Ia mempersilahkan Ibrahim untuk menikah dengan Hajar, hamba sahayanya. Sarah pun berkata kepada suaminya, "Aku belum ditakdirkan memiliki seorang anak olehnya. Kupersilakan kau wahai suamiku, supaya menikahi budakku ini. Semoga saja dengan lantaran budak milikku ini, Allah menakdirkan kita seorang anak darinya." Tentu sebagai suami yang setia, Ibrahim tidak mengamini begitu saja. Ia mempertimbangkan betul keputusan istrinya, hingga akhirnya keduanya betul-betul matang untuk menghadirkan orang ketiga dalam rumah tangga. Meski begitu, sebagai perempuan Sarah sebenarnya sangat berat hati untuk dimadu, tapi ini jalan satu-satunya pikirnya. Setelah izin dari Sarah, akhirnya Nabi Ibrahim menikahi Hajar, dan tak lama Hajar pun hamil. Namun siapa sangka setelah kehamilan Hajar, posisinya di depan suaminya seperti terlihat lebih tinggi daripada Sarah. Untuk pertama kalinya Sarah meluapkan api kecemburuannya. Syekh Abu Muhammad bin Abi Zaid dalam kitab An-Nawadir, yang dikutip Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah, menyampaikan, saking sakit hatinya, sampai Sarah meminta Ibrahim untuk melukai Hajar, sebagai ekspresi kekesalannya. "Aku tahu kau ini orang baik, tapi tolong lukai Hajar," pinta Sarah. Untuk mengakali permintaan istri pertamanya, akhirnya Ibrahim menindik kedua telinga Hajar. Dengan begitu, ia sudah dianggap memenuhi perintah Sarah. Sementara untuk tetap menjaga perasaan Hajar, Ibrahim memberinya kedua anting sebagai hiasan, hingga semakin tampak cantik. Dari kisah ini, Hajar menjadi wanita pertama yang memakai anting dalam sejarah. Hajar yang mendengar problem rumah tangga ini, lantas kabur dari rumah seorang diri. Ia merasa sangat bersalah, menganggap dirinya perusak rumah tangga orang. Dalam sepi seorang malaikat berbisik padanya, "Wahai Hajar, tidak usah takut, Allah ada bersama anak yang ada di dalam kandunganmu." Malaikat lalu menyuruhnya untuk pulang, dan memberitahu bahwa ia akan melahirkan bayi laki-laki. "Kelak putramu akan menjadi manusia tangguh dan pemimpin umat." Pungkas malaikat, Hajar pun sangat gembira, dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hajar kembali ke rumah, dan menjalani hari-harinya dengan kecemburuan Sarah. Bayi Ismail kemudian lahir, bertepatan dengan usia Ibrahim yang ke-86 tahun. Kecemburuan Sarah semakin menjadi, hingga ia meminta kepada Ibrahim untuk menjauhkan wajah Hajar dari hadapannya. Baginya melihat Hajar hanya membuat luka batinnya semakin dalam. Sarah sudah sangat tersiksa dengan gejolak cemburu yang menjadi tekanan batinnya selama ini. Ibnu Katsir dengan lugas menjelaskan, rasa cemburu Sarah dalam Qasasul Anbiya. Ibrahim pun membawa pergi Hajar bersama putranya, dan meninggalkan keduanya di gurun yang gersang. Namun penting diketahui bahwa pengasingan yang dilakukan Ibrahim kepada Hajar dan putranya Ismail ke daerah tandus dan gersang yang sekarang menjadi kota Makkah, merupakan perintah Allah, bukan semata-mata menuruti permintaan Sarah, sebab dalam Al-Quran pengasingan ini disebut sebagai perintah wahyu. Sesampainya di gurun pasir, Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail, hanya berbekal tempat makanan yang berisi kurma dan gentong berisi air. Tatkala Nabi Ibrahim berniat pergi, Hajar mengikutinya sambil berkata, "Hai Ibrahim, hendak kemana kau? Engkau meninggalkan kami di lembah yang tiada teman, atau apapun?" Hajar memberondongnya dengan pertanyaan seperti itu berkali-kali. Namun Ibrahim diam tidak bergeming, memandang Hajar pun tidak. "Apakah Allah telah menyuruhmu berbuat demikian?" Hajar kembali bertanya. "Benar," jawab Ibrahim, "jika demikian, maka dia tidak akan menelantarkan kami," ujar Siti Hajar. Kemudian, Siti Hajar pun kembali ke tempat semula. Ibrahim melanjutkan langkahnya hingga sampai di Saniyah. Nabi Ibrahim pun menghadapkan wajahnya ke Baitullah, seraya mengangkat kedua tangannya sambil berdoa, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak memiliki pepohonan, yaitu di sisi rumahmu yang suci. Mudah-mudahan mereka berterima kasih. Wallahu alam bisawab."